Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sahabat, kajian Selasa malam yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Daerah Istimewa Yogyakarta dan program studi S3 Perekonomian Islam dan Industri Halal lintas Gajah Mada. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini dalam kajian rutin kita setiap pekan, gitu ya. Sekali bolong sih, gitu ya. Tetapi rutin, Insya Allah ini adalah kajian yang ke-29, gitu ya. Kajian yang ke-29 setiap setiap Selasa malam. Dan malam ini alhamdulillah kita kedatangan tamu narasumber jauh-jauh Italia, Mas Arief Anindita, gitu ya. Mas Arief Anindita adalah mahasiswa di Università degli Studi dell'Insubria di kota Varese, Italia. Saya juga belum tahu terus sebelah mana, gitu ya. Oke, Mas Arief ini dulu S1-nya di UGM, dulu aktif juga di Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Gajah Mada, kemudian S2-nya di Italia, tapi saya nama untasnya lupa, gitu ya. Untas apa kemana ya? Nah, oke, malam ini menyajikan diskusi dengan judul meringankan beban, evaluasi dampak program bantuan tunai bagi siswa miskin terhadap perilaku belanja. Nah, maka apa yang disampaikan nanti itu berasal dari publikasi yang sudah beliau lakukan di Journal of Development Studies, Lighten the Burden Assessing the Impact for Poor Students Cash Transfer Program and Spending Behavior, yang ditulis oleh Mas Arief Anindita ini bersama Pak Gumilyang Aryo Sadewo di FEB UGM. Sudah dipublikasikan tahun 2020, dan yang mungkin istimewa adalah ini ya. Jadi tulisan ini awalnya skripsi kalau saya tidak salah, gitu ya. Awalnya skripsi dan ditulis bersama pembimbing skripsi, dan ini dipublikasikan di jurnal Q1, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen punya tulisan di jurnal internasional terindeks Scopus, ya ini publikasinya skripsi S1 di jurnal terindeks Scopus Q1, ya, mantap gitu ya. Gitu. Oke deh, kira-kira itu pengantar dari saya. Jadi Mas Arief, nanti silahkan Mas Arief bisa cerita dulu di awal tentang bagaimana penulisan paper ini dari awal, kemudian pengalaman submit and revise, ya, submit, revise, revisi, sampai kemudian bisa publikasi, gitu. Dan sesudah itu mungkin Mas Arief juga bisa cerita tentang substansi dari paper ini. Dan mungkin juga yang tidak kalah penting adalah mungkin beberapa insight, mungkin beberapa motivasi yang bisa memberikan semangat baru, inspirasi baru bagi para peserta, sehingga nanti kalau habis ini aku melakukan penelitian apa ya, baik yang terkait langsung maupun yang lain-lain yang temanya berbeda tapi dengan metodologi yang sama misalnya. Nah, oke, gitu aja dari saya, mungkin tanpa banyak pengantar. Silahkan Mas Arief, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Gilang. Pak Gilang, terima kasih Pak Akbar. Biasanya rapatnya dengan dosen-dosen lain. Terima kasih Pak Akbar. Jadi perkenalkan, saya Arief Anindita, dulu S1 di Ilmu Ekonomi FEB UGM. Habis itu master di University of Napoli, Federico II. Jadi universitas yang didirikan oleh Raja Federico dulu waktu Kekaisaran Sisili, waktu masih Kerajaan Romawi gitu. Terus habis itu sekarang melanjutkan di University dell'Insubria di kota Varese. Varese itu di utaranya Milan, jadi dekat sama kota Milan kalau susah ininya. Terkait paper ini, sebenarnya paper ini berawal dari skripsi saya. Awalnya skripsi saya sebenarnya judulnya bukan ini. Judul awal skripsi saya adalah evaluasi dampak bantuan siswa miskin terhadap harapan anak untuk terhadap peluang anak untuk putus sekolah. Cuma dalam perkembangannya kan harus kita ulang lagi, apalagi kalau skripsi kan standarnya kadang masih yang penting lulus dulu dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki waktu itu dengan pembimbing saya Pak Gilang, terkait kira-kira metodenya harus diperbaiki nih, terutama untuk terkait uji asumsi di instrumental variable. Untuk substansi instrumental variable lain nanti akan saya bahas tersendiri. Jadi lebih ini dulu bahwa paper ini awalnya skripsi tahun 2017. Nah, habis itu berjalan waktu, jadi penulisnya lama nih, karena memang ada banyak hal yang harus dikerjakan dan ada banyak hal yang harus dievaluasi. Jadi terkadang kita kalau penelitian, walaupun penelitiannya itu udah dapat finding,
kadang kita harus perlu perbaiki banyak hal tuh terkait estimasinya apakah valid atau tidak. Nanti setelah itu habis itu kajiannya itu semacam temuannya itu kira-kira itu kontribusinya sebesar apa sih sebenarnya temuan dari kontribusi dari paper kita sendiri. Nah, di 2017 habis itu kita submit itu kalau nggak salah ingat saya itu tahun 2019. Di tahun 2019 setelah saya pindah ke Jakarta, waktu itu saya bantu Pak Anies Baswedan di TGUPP. Jadi selama itu juga saya beberapa kali malam gitu kadang meeting dengan supervisor saya karena supervisor juga sering ke Jakarta juga. Jadi ketika ada kesempatan waktu buat meeting, kami meeting untuk membicarakan paper itu. Nah, saat itu intinya kami simpulkan bahwa dampak bantuan siswa miskin ke putus sekolah itu sudah terlalu biasa karena memang eh, sudah banyak temuan hal itu dan bukan hal yang mengejutkan lagi lah temuannya. Jadi kontribusinya kurang gede. Nah, terus habis itu kami juga akhirnya menemukan hal yang menarik bahwa sebenarnya latar belakangnya adalah banyak membuat kebijakan itu menentukan apakah bantuan itu perlu diberikan atau tidak. Biasanya pasti satu, kalau terkait bantuan sosial itu pasti satu. Uangnya yang dikasih ini nanti itu akan digunakan untuk benar-benar pendidikan anak atau uangnya itu akan digunakan untuk hal lain, semisal beli rokok, alkohol dan lain-lain. Nah, hal itu sebenarnya yang belum banyak diteliti oleh peneliti-peneliti lain. Nah, dari situ akhirnya kami menentukan oke lah kita ukur nih gimana sih sebenarnya efek dari bantuan sosial ini ke pengeluaran rumah tangga. Apakah memang pengeluaran rumah tangga ini nanti benar meningkatkan belanja orang tua ke anaknya ataukah tidak diberikan kepada anak atau mungkin dikonsumsi orang tua dan lain-lain sehingga ya nggak ada dampaknya lah secara garis besar seperti itu. Nah, habis itu terus sudah ditentukan outputnya seperti itu, paper itu jadi, akhirnya kita submit di 2019. Submit, target pertama kita dulu awalnya JDE, Journal of Development Economics, cuma karena memang kita lihat lagi metode seperti ini mungkin kurang untuk peluang publish di Journal of Development Economics, akhirnya oke lah kita ambil top tier di development studies, cuma yang nggak tinggi-tinggi banget. Ada beberapa hal dulu terkait World Bank Economic Review, World Development dan lain-lain, tapi akhirnya kami tentukan kita pilih Journal of Development Studies karena beberapa studinya juga membahas hal-hal terkait cash transfer yang baru-baru dipublish pada saat itu banyak yang bahas tentang cash transfer. Makanya kami waktu itu menentukan untuk pilih ke Journal of Development Studies. Nah, submit ke Journal of Development Studies, review pertama itu sekitar 6 bulan. 6 bulan kita review, jadi 6 bulan kita nungguin tuh review dan lain-lain, baru dapat kabar 6 bulan setelah kita submit tuh baru dapat reviewnya biasalah, tapi kemarin reviewnya dari kami karena memang metodenya sudah termasuk bagus dan lain-lain, akhirnya review singkat kayak review perlu penambahan argumen ini itu dan lain-lain, tapi nggak secara substantif kita harus menambah analisis atau nambah regresi atau teman-teman baru lah. Oke, setelah itu sebenarnya reviewnya tulisannya major revision. Cuma sebenarnya kalau dilihat secara baik-baik, review yang diberikan itu lebih ke arah-arah minor, kayak beberapa paragraf saja yang perlu diperbaiki sih waktu saat itu. Dan habis itu langsung kita submit ulang, terus habis itu 3 bulan setelahnya dapat kabar, dapat submit. Jadi alhamdulillahnya kami mendapatkan review cuma sekali doang, nggak 2 kali review. Jadi sekali review, terus udah kami perbaiki, terus habis itu kita submit lagi, terus habis itu dapat notifikasi bahwa itu diterima. Selama 3 bulan, terus habis itu 3 bulan selanjutnya ini kami lebih ke kayak ngurusin hal-hal yang administratifnya kayak transfer dari hak cipta, copyright transfer dan lain-lain seperti itu. Itu aja sih Pak, mungkin sharing gimana publikasinya, karena memang beruntung sih karena reviewnya cuma sekali doang dulu, bukan review balik lagi dan sekali waktu itu waktu target Journal Development Studies langsung tembus waktu itu, jadi nggak mengalami penolakan waktu itu, jadi kurang bisa ini banyak hal karena memang udah emang target dari awal udah tahu kira-kira riset ini metodenya kayak gini, temuannya kayak gini, kira-kira jurnal yang paling cocok apa, dan untungnya dapat sih seperti itu Pak. Oke.
Mungkin itu dulu sih overview-nya terkait proses publikasinya. Saya kembalikan ke Pak Akbar. Ya, oke. Sekarang boleh cerita langsung tentang substansi papernya. Kalau ada PPT, Oke, boleh PPT. Kalau nggak ada, langsung papernya bisa di-share gitu. Paling nggak bisa oke, buat oke, oke, teman-teman lihat. Nanti saya share juga papernya ke teman-teman. oke. Saya kirim di chat. Pak, mohon di Pak, di enable sharing screen karena masih nggak bisa sharing screen sekarang. Sebentar. Oke, Oke, sudah. oke. Sharing screen. Oke, sudah di ini kan? Sudah kelihatan atau belum? Oke. Nah, jadi inti paper ini adalah kami ingin mengevaluasi program bantuan siswa miskin. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, bantuan siswa miskin ini sebenarnya sekarang waktu zamannya pemerintahannya Pak Jokowi itu di rebranding jadi program Indonesia Pintar. Jadi sebenarnya program ini tuh udah jauh lama, mulainya tahun 2008 ketika pemerintahan SBY, ketika dulu ada pengurangan subsidi BBM. Itu kan dana yang pengurangan subsidi BBM itu dialokasikan untuk bantuan-bantuan sosial. Salah satunya itu untuk anak sekolah itu dikasihnya bantuan siswa miskin yang sekarang di rebranding jadi bantuan jadi program Indonesia Pintar. Nah, program ini sebenarnya memberikan dana kepada siswa miskin dan ini beda sekali dengan mekanisme-mekanisme yang lain. Mekanisme-mekanisme yang lain seperti semacam PKH yang mereka pure berasalkan dari PDT. Atau bantuan atau intinya ada pusat data terpadu dari Kemensos, itu mereka punya pusat data terpadu siapa saja orang miskinnya. Nah, anak yang berasal dari situ itu nanti akan mendapatkan bantuan sosial. Nah, sedangkan BSM ini penyalurannya di tahun 2008 sebelum ada BDT dan lain-lain itu mereka masih menggunakan mekanisme penentuannya itu berasal dari sekolah. Nah, mekanisme penentuan berasal dari sekolah itu membuat kalau kita hanya menggunakan siswa yang mendapatkan bantuan siswa miskin saja, itu kan pasti akan bias tuh karena mungkin ada banyak hal-hal yang nggak kita yang nggak akan kita bisa observasi. Nah, untuk mengatasi hal itu kami menggunakan beberapa kriteria yang ditentukan oleh pemerintah terkait penerima bantuan siswa miskin dengan menjadikan kriteria-kriteria tersebut sebagai instrumental variabel. Nah, kriteria-kriteria tersebut diantaranya adalah apakah keluarga tersebut mempunyai KPS atau kartu perlindungan sosial. Jadi dulu zamannya Pak SBY itu ada rumah tangga yang mempunyai kartu perlindungan sosial. Jadi kalau orang itu terindikasi miskin, mereka mempunyai kartu perlindungan sosial yang dapat digunakan untuk mendaftarkan diri ke program-program bantuan sosial. Nah, salah satunya BSM. Nah, hal yang lain adalah apakah rumah tangga itu penerima PKH atau tidak. Terus yang lain apakah anak itu anak yatim, anak piatu atau yatim piatu. Terus yang lain adalah juga apakah anak itu berasal dari rumah tangga yang baru saja kena PHK. Nah, itu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan terkait penerima BSM itu siapa saja. Nah, kami menggunakan instrumen-instrumen ini sebagai instrumental variabel. Cuma jika menggunakan semua variabel ini itu kan menimbulkan masalah lagi terkait instrumental variabel dan lain-lain. Nah, akhirnya kami memutuskan bahwa kita mengindikasikan kriteria apa yang bisa random menentukan apakah rumah tangga ini menerima BSM atau tidak. Nah, kami akhirnya menambahkan KPS keluarga yang mempunyai kartu perlindungan sosial sebagai kontrol variabel. Jadi asumsinya adalah ketika orang itu mempunyai KPS, mempunyai kartu perlindungan sosial, jadi untuk kriteria-kriteria tersebut, asumsinya kan mereka pasti harusnya akan menerima berdasarkan kriterianya penerima KPS. Cuma dengan kriteria tersebut, sekolah kan belum benar-benar mengetahui dan lain. Akhirnya kami membuktikan bahwa secara tes statistik kami membuktikan bahwa kriteria orang yang mempunyai KPS kriteria orang yang mempunyai KPS dengan kriteria tertentu itu random. Jadi kriteria tertentu tersebut kondisional ke KPS itu mereka cenderung random. Jadi nggak semacam orang yang KPS itu pasti menerima, cuma secara random ditentukan oleh variabel-variabel ini, variabel-variabel kriteria-kriteria lain untuk IV-nya. Nah, kami menggunakan data IFLS karena kami pengennya data panel. Kenapa data panel? Karena kami ingin mengukur berapa
perubahan yang dilakukan oleh keluarga atas belanja rumah tangganya. Salah satu contohnya adalah misal gini, ketika rumah tangga A menerima bantuan siswa miskin, kira-kira itu, share pengeluaran rumah tangga untuk, pendidikan itu seberapa besar perubahannya. Nah, kita bandingkan juga untuk rumah tangga yang nggak menerima. Jadi sebenarnya sebenarnya simpel seperti ini, anak yang tahun 2007 itu mempunyai, rumah tangga di 2007 ketika mempunyai anak SMP, ketika kita, ketika kita ukur kembali di tahun 2014, otomatis kan harusnya kan meningkat karena pengeluaran untuk SMP dan SMA jauh lebih tinggi untuk SMA. Nah, kalau kita tidak mengikut sertakan itu juga, itu akan cenderung lebih ke over ini, sebenarnya bukan efek dari BSM-nya, tapi lebih ke, efek karena emang anak bertambah usia dan akhirnya mereka membutuhkan pengeluaran jauh lebih tinggi. Nah, akhirnya kami menggunakan, first different, jadi kami sebenarnya mengkombinasikan metode first different dan instrumental variable untuk mengatasi, bias yang dilaksanakan itu. Jadi, bias yang, disebabkan oleh, penerimaan BSM itu. Nah, sebenarnya, metode ini sudah sering digunakan, cuma sebenarnya yang paling penting yang membuat paper ini menarik adalah bagaimana kami meng-assess, bahwa instrumen yang kami gunakan itu valid. Seperti contohnya itu mungkin ada di appendix ya, bukan ada di papernya. Ada di appendix bahwa kita kayak, kalau mungkin teman-teman belajar terkait instrumental variable, mungkin kan asumsi yang susah dites itu kan, exclusion restriction atau IV itu, atau instrumental variable kita hanya mempengaruhi, variable outcome kita di sisi ini, education spending hanya melalui BSM. Nah, kita perlu memastikan hal itu. Nah, untuk memastikan hal itu kami menggunakan, semacam, falsification test atau kami kayak sebenarnya lebih ke meregresi rumah tangga yang nggak mempunyai anak. Jadi ketika rumah tangga itu nggak, mempunyai anak, jadi, mereka masih mempunyai kriteria-kriteria tertentu, tetapi efeknya apa sih ke pengeluaran pendidikan? Jadi kami menemukan bahwa untuk rumah tangga yang mempunyai anak itu mempunyai efek, cuma yang nggak mempunyai anak, maksud di sini anak kandung biologis ya, bukan anak yang non biologis masih kami masukkan. Jadi yang nggak mempunyai anak biologis yang berusia sekolah, bagaimana, apakah IV kita itu berpengaruh terhadap dia atau mempunyai korelasi, yang signifikan secara statistik kepada variabel kita. Nah, kami menemukan bahwa itu enggak ada. Jadi sebenarnya lebih banyak, paper ini berkontribusi ke arah bagaimana kita mentes metodologi yang ada di, instrumental variable. Dan sebenarnya komen dari reviewer waktu itu juga, bukan reviewer sorry, komen dari editor sebenarnya lebih ke paper ini sangat menarik terutama dari sisi metodologinya. Jadi sebenarnya kami jualannya ini dari sisi metodologi. Kami jualan utamanya kenapa paper kami bisa diterima di salah satu jurnal top di bidang ini, di development studies, lebih seperti itu. Nah, yang kami dapatkan adalah, hasilnya, langsung hasilnya saja. Jadi mungkin kalau saya bisa tunjukkan tabel ini. Nah, kami menemukan bahwa, rumah tangga yang menerima BSM itu mempunyai pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi sebesar 11,5, persentase poin. Jadi sebenarnya secara eksplisit ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang mendapatkan BSM itu tidak menggunakan dananya untuk keperluan lain. Mungkin keperluan lain iya, tapi peningkatannya jadi peningkatannya itu lebih tinggi di bidang pendidikan. Karena ini kami mengukurnya bukan berapa jumlah yang dikeluarkan, tapi porsi pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dibandingkan dengan seluruh total pengeluaran rumah tangga. Jadi ketika ini meningkat, ini berarti adalah dana-dana yang didapat oleh keluarga itu meningkatkan pengeluaran pendidikan secara cukup gede sebesar 11,5, percentage point. Terus hal yang menarik itu juga kami temukan bahwa untuk yang kami jadi membagi regresi ini menjadi 4 regresi. Jadi kita grupkan menjadi 25% rumah tangga termiskin, 25% di atasnya, 25% di atas dan 25% lagi di atasnya. Jadi kita bagi jadi 4. Hal yang menarik di sini adalah, efek yang terbesar itu untuk BSM itu malah, justru untuk keluarga yang berada pada kuartil kedua. Kenapa? Hal yang mungkin jadi penjelas adalah keluarga yang
dia sangat miskin, ketika dia mendapatkan pengeluaran pendidikan, ketika dia mendapatkan tambahan uang untuk mengirim anaknya sekolah atau apapun itu, mereka akan cenderung mengeluarkan, cuma nggak sebanyak di rumah tangga 2. Kenapa? Asumsikan kita mempunyai uang 100.000, biaya anak sekolah itu 200.000. Nah, bantuannya sekitar 50.000. Jadi, peningkatan cuma 50.000 itu kayak ya udah digunakan aja, cuma nggak bener-bener mengirim anaknya sekolah ke tempat sekolah yang lebih bagus. Sedangkan untuk yang, second quartile atau yang dia cenderung miskin tapi nggak miskin-miskin banget, jadi bener-bener PSM itu kayak, membantu mereka untuk me menurunkan gap antara pengeluaran mereka dan, pengeluaran mereka yang saat ini dan ekspektasi pengeluaran mereka. Jadi lebih kayak ini membantu kayak mengatasi budget constraint. Karena memang mereka nggak punya uang, tapi nggak punya uangnya itu misal kayak tadi 150.000 tapi punya 200.000 cuma 50.000, jadi udah bener-bener cover semua. Jadi bener-bener mereka bisa mengeluarkan lebih banyak. Di kuartil 3 juga seperti itu, cuma efeknya nggak terlalu besar karena cuma signifikan di 10%. Cuma untuk, keluarga-keluarga yang ada di kuartil keempat atau 25% dengan pendapatan tertinggi, mereka tidak mempunyai efek signifikan sama sekali karena memang mereka tidak membutuhkan uang. Jadi kayak mereka membutuhkan uang pun juga sia-sia. Nah, makanya sebenarnya, masalah dari bantuan-bantuan sosial ini bukan terkait apakah rumah tangga ini akan menggunakan uangnya secara sebagaimana mestinya atau tidak, tapi lebih ke kayak, targeting-nya. Jadi hal yang perlu diperhatikan akan lebih lebih ke targeting seperti itu. Terus kami juga ngetes terkait detail pengeluarannya itu seperti apa. Jadi sebenarnya, kami juga mengetes, sebenarnya uang pendidikannya itu lari kemana sih? Apakah untuk beli buku, apakah, ke tuition, ataukah ke transportasi, atau uang saku. Nah, ini sebenarnya larinya banyaknya ke, transportasi atau uang saku, karena memang school tuition sebenarnya kan kalau anak-anak di sekolah negeri kan cenderung lebih rendah dan harganya udah fix dari sebelum awal. Jadi ada berefek walaupun sedikit. Cuma yang paling tinggi adalah transportasi dan uang saku, karena mungkin, sampel yang ada di Indonesia Family Survey mungkin karena orang-orang yang menerima PSM juga hidup di pedesaan, akhirnya mereka sekarang bisa membayarkan uang-uang itu untuk transportasi ke sekolah atau lebih memudahkan akses mereka ke sekolah karena mereka bisa sekarang yang awalnya mereka harus jalan, mereka akhirnya sekarang bisa naik kendaraan umum atau apa dan itu akan lebih ini mereka. Sama juga boarding room adalah, biaya ngekos. Jadi mungkin anak-anak yang dulu nggak ada akses sekolah di tempatnya, sekarang karena ada BSM mereka bisa ngekos untuk menanggung biaya untuk menanggung, dari uang itu digunakan untuk ngekos untuk agar jaraknya lebih dekat daripada sekolah. Nah itu juga karena ngekos kan pasti juga meningkatkan uang saku tuh karena mereka nggak hidup di rumah. Jadi akhirnya ini juga meningkatkan, uang transportasi dan uang saku dari siswa. Lebih seperti itu sih, substansinya, jadi sebenarnya lebih ke riset-riset sebelumnya lebih mengevaluasi ke dampak jangka panjang seperti kayak ke nilai kognitif anak, terus habis itu ke putus sekolah, atau continuation atau semacamnya. Nah, kami lebih ke bagaimana sih sebenarnya mekanisme bisa sampai ke situ. Nah, itu yang sebenarnya di ResearchGap yang kami lihat pada saat itu masih belum banyak diobservasi. Terus seperti itu, makanya itu salah satu kontribusi kami kontribusi dari paper ini untuk menjelaskan mekanismenya itu seperti apa terkait pengeluaran dan salah satu kontribusi lain juga terkait metodologi yang membuat editor ini sangat tertarik dengan tulisan kami. Itu Pak, makasih. Baik, terima kasih, Mas Arief. Teman-teman, saya juga, Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah membagikan tadi di kolom chat papernya kalau teman-teman pengen lihat langsung kayak apa sih papernya gitu ya. Oke. Nah, silakan kalau ada yang ingin berkomentar, bertanya, silakan. Ini sudah ada 20 orang yang hadir ini, alhamdulillah. Ini banyak reuni juga nih teman-teman Arief. Iya. Ada silakan. Sebenarnya saya pancing juga ya, ada Pak. Kalau enggak saya pancing, belum. ada beberapa belum. Sebenarnya ada topik menarik yang bisa diteliti, cuma dari kemarin saya belum bisa menemukan ini seperti apa. Lebih kayak ada beberapa temuan bahwa anak dalam satu rumah tangga
itu misal kakaknya dapat BSM, adiknya nggak dapat BSM tuh. Nah itu sebenarnya bisa diukur tuh mekanisme seperti apa namanya efeknya seperti apa. Jadi apakah BSM ini cukup hanya untuk satu rumah tangga itu satu orang, ataukah semua orang harus dapat? Nah itu efeknya gimana itu nanti bisa diukur. Itu sebuah hal yang menarik sih. Cuma kemarin awalnya saya mau jadikan penelitian terkait tesis S2 saya, cuma akhirnya karena pembimbing maunya saya lebih jadi ekonom secara general, bukan jago kandang buat Indonesia doang. Akhirnya saya nelitinya tentang Meksiko. Jadi nggak tentang Indonesia kemarin waktu tesis. Tapi itu sebuah hal yang menarik sebenarnya untuk menentukan hal itu. Apakah ketika adiknya dapat, kakaknya nggak dapat, itu efek ke kakaknya itu gimana sih? Apakah itu juga berefek atau emang enggak atau kayak gimana? Itu ada banyak hal yang terkait mistargeting, terutama mistargeting untuk keluarga itu ada banyak, itu hal yang menarik untuk dipelajari kalau teman-teman mau meriset terkait program Indonesia Pintar secara umum. Oke, menarik itu. Ya, jadi detail ya. Satu dapat, satu yang enggak. Iya. Ya, gitu ya. Nanti jangan-jangan juga beda. Yang dapat tuh yang kakaknya atau adiknya juga. Iya, jadi ada banyak hal yang bisa ini. Baik, atau apa yang sebagian dikasih itu anak perempuan tuh. Oke, ya di sini Arif pakainya data IFLS ya. Iya, Pak. Apakah ketika dikirim ke jurnal sempat ada pertanyaan tentang, oh ini datanya udah agak basi nih gitu kan, IFLS udah agak lama tuh. Ada nggak dulu isu gitu? Enggak, Pak, enggak ada isu itu sih. Data lama udah basi enggak pernah ada. Oh Jadi gitu ya. memang ya apalagi kan data panel, terus kami framingnya kan juga kami menggunakan IFL karena saat itu data panel, dan sebenarnya saya yang pernah sempat bahas atau enggak itu waktu saya publish di ini jurnalnya BI yang Bulletin of Monetary Economics and Business. Nah itu publikasi itu, nah reviewernya karena dia nggak tahu data Indonesia, akhirnya dia tanya ini datanya emang nggak basi ya, kan 2020 tapi masih pakai data 2014. Tapi jawaban KP waktu itu ya data tersedia paling baru data ini kalau mau data panel, kalau data nggak panel emang bisa lebih baru sama-sama pakai Susenas. Tapi kalau yang data panel hanya IFLS, dan sebenarnya kelebihan IFLS kan sebenarnya ada data-data yang nggak ada di Susenas. Nah itu yang bisa jualan itu kayak bantuan sosial, itu nggak semua ada di Susenas. Terutama bantuan-bantuan sosial daerah itu nggak ada sama sekali di Susenas. Nah Susenas baru ada bantuan sosial daerah. Kalau teman-teman mau meneliti, itu kami dulu waktu di Jakarta itu sempat minta ke BPS untuk masukin dong ini bantuan sosial yang daerah, apakah rumah tangga ini menerima atau enggak. Nah itu peluang untuk diteliti sebenarnya. Itu kemarin baru dipublish itu tahun 2018. Jadi setelah saya enggak Susenas 2018. Jadi setelah saya resign itu baru itu dilaksanakan, baru dipublish data yang penerima bantuan daerah. Nah, sebenarnya kan ada banyak hal menarik juga tuh diteliti terkait bantuan daerah. Apakah sebenarnya lebih ini bantuan daerah atau bantuan pemerintah pusat, terus compliance-nya seperti apa, terus efeknya seperti apa, itu kan ada banyak hal yang menarik sebenarnya untuk bisa dikuliti terkait bantuan sosial. Oke, menarik ini, gitu ya. Oke, silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang lain yang juga ingin ikut berdiskusi langsung dengan Mas Arif. Sudah ada 23 orang yang hadir ini. 23 orang yang memang punya semangat meneliti. Gitu ya. Oke, silakan. Ada? Oke, izin bertanya Pak Akbar. Ya, silakan. Oke, Mas Arif, selamat ya. Q1, saya dengar dipresentasikan juga di Forum Kajian Pembangunan NU Indonesia Project ya. Beda proyek, Mbak. Beda ini. Beda penelitian. Wah, luar Beda biasa. paper. Baik, Mas Arif mau tanya tentang IV tadi. Itu gimana sih untuk bisa memilih IV yang powerful ya, yang strong itu bagaimana tekniknya? Mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Oke, Mbak. Waalaikumsalam. Makasih pertanyaannya. Untuk memilih IV sebenarnya lebih ke kayak kita harus baca banyak sih terkait kira-kira variabel apa yang sifatnya random yang dia bisa mempengaruhi variabel dependen kita. Nah, misal kita dapat nih, misal sebenarnya yang paling sering digunakan oleh ekonom, terutama
Misal untuk migrasi ya, salah satu hal untuk migrasi itu biasanya terkait curah hujan. Jadi migrasi kan ada dua faktor, faktor penarik sama faktor pendorong. Nah, curah hujan ini dia digunakan sebagai faktor pendorong. Itu biasanya cenderung lebih kuat untuk memprediksi migrasi, terutama untuk rumah tangga agriculture atau rumah tangga pertanian. Cuma kalau kita ikuti diskusi IV terbaru itu sebenarnya random saja tidak cukup karena satu ada beberapa asumsi tambahan. Misal kayak harus adanya monotonicity. Itu monotonicity itu IV untuk setiap grup itu harus mempunyai efek yang sama, arah yang sama lah minimal, atau minimal pun itu minimal positif. Misal positif semua, walaupun salah satunya nggak disedihkan itu nggak masalah. Atau kalau negatif semua, nggak boleh ada sekelompok orang itu yang efeknya berbeda. Sebagai contoh kayak gini, ada penerima di kasus RCT ya, misal di kasus RCT itu misal kayak ada treatment sama kontrol. Nah, harusnya kan orang yang mendapatkan treatment dengan assignment dari treatment dengan misal kayak kita kocok nomor 1 sampai 10. Orang yang 1 sampai 5 dia dapat treatment, 6 sampai 10 dia nggak dapat treatment. Nah, orang yang 1 sampai 5 ini ketika dia dapat treatment, mereka itu harus antara mereka nggak mau atau mereka mau menerima treatmentnya. Jadi nggak ada boleh kalau dalam istilah akademiknya deviers. Deviers kayak gini. Mungkin mungkin kita kenal ya ada orang yang ketika dia dikasih dia nggak mau. Kalau dia nggak dikasih dia malah minta. Mungkin ada orang seperti itu. Nah itu kita harus memastikan bahwa IV kita itu harus terbebas dari itu. Nah tesnya ada banyak hal tesnya. Misal kayak di paper saya yang satunya yang kemarin presentasi dengan untuk di FKP itu diskusinya jauh lebih detail terkait hal itu. Jadi kami meregresi first stage dari atau tahap pertama dari regresi IV. Jadi first stage-nya kita regresi berdasarkan pendapatan. Jadi waktu itu argumennya adalah untuk rumah tangga yang benar-benar miskin, dia ketika mempunyai anak cowok itu dia akan cenderung lebih mau menikah dibandingkan untuk kumpul kebo. Tetapi ketika dia mempunyai anak yang anak cewek, dia akan cenderung untuk nggak mau untuk kumpul-kumpul. Tapi waktu itu kemarin akhirnya kami menemukan bahwa memang semuanya arahnya sama. Jadi nggak secara indikatif, walaupun itu asumsinya nggak bisa dites ya, cuma secara indikasi kita bisa membuktikan bahwa at least dari kelompok yang kita assign itu terbukti bahwa IV itu satu arah semua. Terus asumsi lain itu randomness. Randomness tadi misal kayak kita harus mengetes apakah IV kita itu mempunyai korelasi dengan variabel kontrol yang lain terutama. Soalnya kalau ada interaksi dengan ada korelasi dengan kontrol lain kan pasti akan membuat regresinya jauh lebih inefisien dan akhirnya membuat IV kita malah tambah gak signifikan. Nah itu perlu diperhatikan. Nah itu tesnya sebenarnya gampang sih. Tesnya lebih ke biasanya kalau kita pakai data panel itu tesnya di baseline. Jadi waktu di baseline kita tes, mungkin karena ini baseline tahun 2007, jadi di paper ini di tahun 2007 kami tes tuh kira-kira perbedaan karakteristik antara orang yang memenuhi kriteria, at least memenuhi satu kriteria dengan yang nggak memenuhi satu kriteria pun itu seperti apa. Nah hasil kami yang menarik adalah itu nggak signifikan sama sekali. Jadi bisa diasumsikan bahwa IV kami itu as good as random. Terus yang terakhir itu tadi tentang monotonicity. Nah, monotonicity ya balik lagi, monotonicity itu asumsi yang kalau dulu monotonicity nggak terlalu kuat. Jadi kalau dulu itu kan yang penting adalah IV kita itu mempengaruhi Y lewat X. Cuma asumsi yang lebih kuat sekarang di literatur yang baru adalah hanya melalui X, tidak bisa melalui channel yang lain. Ketika melalui channel yang lain nanti itu akan tetap bias, jadi nggak bisa digunakan. Jadi makanya tadi kami menggunakannya ini falsification test untuk melaksanakan itu. Jadi sebenarnya IV ini lebih ke kayak semua jurnal sih, semua jurnal itu sebenarnya untuk tes itu kan sebenarnya kayak statistik kan bukan hal yang pasti ya kan, karena mereka masih stokastik dan lain-lain dan itu berdasarkan sampel yang kita dapat. Cuma memang bagaimana kita meyakinkan reviewer bahwa metode kita itu benar-benar kuat gitu. Tapi juga gak asal ngomong, tapi kira-kira kita bisa membuktikan lah kira-kira kuatnya seperti apa. Untuk teman-teman yang DID pun juga saya kemarin tesnya juga pakai DID untuk mengukur efek dari
Mexican Drug War. Jadi efek waktu itu ada perang narkoba di Meksiko, efeknya ke ini, ke perkembangan anak seperti apa. Nah itu saya juga melakukan DID untuk mengetes parallel trend assumption. Parallel trend assumption untuk continuous kan nggak bisa dites tuh. Cuma kami menggunakan regresi untuk mengetes itu. Jadi kreativitas peneliti sih bagaimana bisa menunjukkan bahwa asumsi itu terpenuhi. Karena tidak semua setting itu bisa menunjukkan bahwa asumsi itu terpenuhi gitu. Itu lebih ke kreativitas sih. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Arief. Mas-mas. Baik, terima Jadi kasih kuliah Mas Arief. malah. Ya, oke, terima kasih. Kuliah. Ya, oke. Silakan, ada lagi barangkali yang ingin mengajukan pertanyaan? Mohon izin Pak Akbar mau Ya, bertanya. silakan. Oke. Mas Arief, ini kan bagus banget sih, maksudnya salah satu menurut saya salah satu paper yang bisa menjadi apa ya istilahnya masukan untuk pengambilan keputusan gitu loh kan, karena tadi kan juga Mas Arief sempat menjelaskan juga kalau semisal BSM itu ternyata bukan masalah BSM-nya digunakan untuk apa, ternyata lebih ke pemetaan sebenarnya harus diberikan ke rakyat miskin yang seperti apa gitu. Ternyata kan efeknya paling besar ke yang 25% yang second kuantil ya, daripada ke yang lain-lain gitu. Tadi waktu Mas Arief menjelaskan, saya sempat kepikiran aja sih Mas, apakah di paper ini sudah kalau di FLS setahu saya mungkin bisa kayak dilihat aspek kewilayahannya, maksudnya kayak Jawa luar Jawa, apakah ada bedanya gitu, apakah impact dari BSM ini untuk spending behavior on education untuk murid-murid atau siswa-siswa atau yang mendapatkan BSM di Jawa dan di luar Jawa. Soalnya kan tadi ternyata waktu dibagi-bagi di education spendingnya itu ternyata kan paling banyak untuk transportation sama untuk cost ya, untuk boarding ya. Saya kepikiran aja kalau semisal kita tinggal di Jawa gitu, semisal saya sudah tinggal di Jakarta gitu, atau enggak sudah tinggal di Jogja gitu, yang notabene kita sekolah juga di kota yang sama gitu. Apakah ada bedanya kalau semisal saya tinggalnya rumah saya di luar Jawa, lalu saya sekolahnya itu di Jawa gitu kan, itu akan menambah kos untuk transportasi ataupun kos, padahal kalau saya tinggal di tempat yang sama kan saya nggak perlu ngekos gitu. Itu sudah pernah diteliti atau mungkin Mas Arief ada literatur atau referensi yang bisa dibagikan gitu Mas? Ini murni saya kepikiran waktu Mas Arief menjelaskan sih. Begitu sih Pak Akbar mungkin. Oke, sebenarnya terkait hal ini, jeleknya IFLS adalah IFLS kurang representatif, jadi nggak bisa dipecah-pecah tuh secara kewilayahan. Jadi kelemahannya itu sebenarnya kalau mau mempecah-pecah kewilayahan itu pakai data Susenas. Sedangkan data Susenas sendiri ini kelemahannya dia cuma nggak panel, cuma kan sebenarnya pakai full cross section sebenarnya juga bisa terkait hal ini, dan sebenarnya Susenas lebih representatif terkait untuk kalau mau meneliti terkait masalah tersebut. Cuma untuk anak-anak yang misal tinggal bukan di rumah, IFLS menjadi hal yang menarik. Cuma harus dilihat lagi sampel yang anak-anak yang mereka keluar rumah, maksudnya yang beda sekolah dari tempat tinggal mereka itu berapa. Itu kan nanti akan mempengaruhi estimasi juga. Nah itu sebenarnya bisa, kalau memang sampelnya mencukupi, itu bisa menjadi hal yang menarik juga sebenarnya. Cuma memang paper ini tidak meng-highlight itu, kami lebih meng-highlightnya karena memang ini nggak bisa diagregasi untuk ini, untuk per wilayah. Jadi ya akhirnya kami hanya menggunakan ini secara nasional saja. Jadi kami nggak mau untuk bilang bahwa di Jawa seperti ini, di luar Jawa seperti ini. Karena memang ini sih memang kelemahan IFLS itu sih. Tapi sebenarnya hal yang menarik itu yang belum teliti itu IFLS IS, karena memang kalau teman-teman tahu IFLS IS yang kemarin saya gunakan juga terkait paper yang presentasi di FKP, itu IFLS IS itu masih jarang sekali digunakan, sedangkan ada banyak hal yang menarik di sana untuk digunakan, terutama terkait kemiskinan. Kan kita tahu sendiri nih, kemiskinan di Indonesia itu kan terkonsentrasi di daerah Indonesia bagian timur. Nah, sedangkan data-data yang biasanya digunakan itu data IFLS atau data Susenas. Nah, data yang sangat detail untuk misal ngukur kayak efeknya ke nilai kognitif anak, kesehatan anak, dan lain-lain, itu sebenarnya di Indonesia Timur akan lebih menarik karena konteks yang diberikan saat itu kan memang daerah yang benar-benar miskin sekali. Jadi
sebenarnya ada banyak hal yang bisa diteliti. Bahkan kayak sebenarnya ini pun juga bisa direplikasi untuk daerah Indonesia Timur dengan menggunakan data IFLS-IS. Seperti itu. Berarti memang datanya ya Mas, maksudnya kalau soalnya kan emang isu pemerataan tuh setahu saya tuh dari dulu sampai sekarang tuh isu itu enggak maksudnya tetap ada gitu loh antara pemerintahan KBI KTI setiap sejauh yang saya tahu, saya sekarang di regional itu setiap kita membuat rencana pembangunan atau rencana pemerintah yang baru tuh isu itu masih diangkat terus gitu. Jadi tadi saya kepikiran untuk menanyakan itu tadi, tapi saya baru tahu sih Mas kalau tak ada yang IFLS apa Mas yang baru itu yang mungkin bisa direplikasi untuk IFLS yang jadi kan IFLS dulu kan sebenarnya di pertama kali kan tahun 93. Iya. Cuma kan waktu 93 kan ada beberapa daerah konflik dan daerah yang susah dijangkau waktu itu. Akhirnya yang dijangkau cuma daerah-daerah yang dapat terjangkau aja, yang bisa terjangkau. Akhirnya mungkin kalau mau menanyakan secara lebih detailnya tanya ke Surveymeter yang melaksanakan hal itu. Nah, terus habis itu di tahun 2012 Surveymeter mengadakan survei lagi yang semacam IFLS persis, kuesionernya sama persis, cuma bedanya ini sampelnya ada di Indonesia Timur. Itu sih, itu lebih menarik sebenarnya. Dan sebenarnya kan juga sebenarnya hal yang menarik juga yang belum banyak teliti itu tentang ini, studi tentang minoritas. Kan biasanya kita neliti minoritas itu yang kayak warga non-muslim ke warga muslim. Jadi warga non-muslim sebagai minoritas, tapi kita nggak meneliti juga bahwa ketika misal warga muslim itu sebagai minoritas di luar. Jadi ada banyak hal sebenarnya bisa digali dari informasi-informasi yang ada di FLS. Ya tergantung wilayahnya ya Mas. Kalau di Indonesia Timur non-muslim malah menjadi minoritas. Ya, tergantung wilayah juga. Di NTT mungkin iya, mungkin kalau di Makassar juga enggak. Jadi ada banyak peluang sebenarnya untuk teliti. Terima kasih sekali infonya Mas Arif. Baik, terima kasih Mas Arif dan juga tadi Mbak Hanif ya. Oke, kan masih ada awal lebih dari 10 menit. Jika masih ada komentar pertanyaan lagi, sangat menarik saya kira. Ini saya lihat ini yang hadir nih kebanyakan ini ada beberapa dokter ini. Di sini ada masa-masa S2, masa-masa S3 begitu. Sebagian teman-temannya Mas Arif. Gitu. Iya. Oke, ada Bapak Ibu sekalian yang lain yang akan bertanya lagi? Silakan. Mas Arif ini produktif, ini sudah beberapa yang aplikasinya. Oh ya, silakan. Oke, dia Titis lagi mau tanya. Itu saya melihat timeline dari original version submitted 2018, final version 2019, diterbitkannya 2020 ya. Berarti praktis 2 tahun atau gimana Mas? Itu. Enggak, Mbak, sebenarnya untuk jurnal-jurnal yang bagus biasanya mereka untuk nunggu publikasi kan mereka ngantri itu kan, mereka ada banyak paper yang ngantri untuk dipublikasikan dan terkadang publikasinya kan tergantung tema nih. Jadi kadang editor itu menentukan misal papernya banyak yang masuk bulan kemarin paper tentang pendidikan tuh. Nah, kemungkinan nanti juga waktu dikeluarkan isunya tentang pendidikan rata-rata. Jadi kayak orang biar baca juga bingung ini apa dan apa. Jadi sebenarnya lebih nunggu ngantri ke situnya sih. Jadi tematik ya, kadang tematik gitu ya. Oke. Itu dulu nembak beda jurnal kayak jurnal ini. ya. Oh iya, beda. Gimana Mas? Gimana? Enggak, sorry. Next. Beda dengan kayak American Economic Review, misalkan mereka umum sekali tuh, jadi mereka apapun yang masuk cepat ininya bisa kalau udah accepted lebih cepat turnovernya karena memang mereka nggak perlu lihat terus temanya kayak gimananya. Oke, itu dulu nembak tapi jurnal. Biasanya kan biasanya walaupun belum keluar nomornya kan, tapi sudah terbit online-nya kan, versi online-nya. Walaupun tanpa nomor. Iya. Ini juga kok. Ini juga waktu versi online juga terbitnya langsung September 19 itu juga. Cuma yang belum ada nomornya lah kira-kira. Oke, ya, makasih. Baik, mohon maaf ini. Silakan kalau ada lagi. Izin bertanya Pak Akbar. Oh iya, silakan. Mas. Ya, ini Mas atas presentasinya.
Saya juga baca tadi di papernya itu kan kalau BSM ini kebijakannya dikoordinir oleh 2 kementerian ya, Kemendikbud mungkin kalau sekarang sama Kemenak ya. Nah itu Iya. bisa nggak sih diklasifikasikan Mas Arief di papernya itu mana anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolahnya yang dikoordinir Kemendikbud, dalam hal ini mungkin sekolah negeri ya, sama sekolah-sekolahnya Kemenak mungkin swasta. Dalam artian untuk melihat kayak ada nggak sih perbedaan anak-anak yang sekolah di punyanya Kemenak terus dapat BSM dan yang di sekolahnya Kemendikbud dan nggak dapat. Karena kalau saya yang saya tahu ya, mungkin sekarang sih itu kan kalau di daerah banyak sekolah-sekolah negeri yang gratis, tapi yang sekolah madrasah itu masih bayar gitu. Nah itu apakah nanti kalau tadi kan disebutkan lebih ke transportasi dan lain sebagainya gitu kan perubahannya itu, apakah ada perbedaan atau tidak? Mungkin nggak sih kalau di atau jangan-jangan memang udah dipecah nih oleh peneliti, monggo. Kalau saya sih nggak melihat sampai sejauh itu ya Mas, tapi sebenarnya itu bisa dicek juga sih terkait itu kan di FLS kan ada kuesionernya tuh, apakah anak menghadiri sekolah, mengikuti sekolah negeri, sekolah swasta atau apa, sekolahnya itu agama atau apa itu sebenarnya bisa dilihat lebih jauh kalau misal pengen ngukur dampak bantuan siswa miskin ke perbedaan ke jenis-jenis sekolah yang di ini. Jadi sebenarnya ada hal menarik dan sebagai info ini mungkin bocoran ya. Kemarin saya dapat bocoran bahwa IFLS akan dilaksanakan lagi. Cuma karena masih Covid akhirnya mereka masih menunda, tapi kemungkinan akan diadakan lagi. Jadi kalau mau menunggu lagi sebenarnya IFLS akan ada IFLS yang baru. Cuma masih menunggu lah. Saya belum tahu kapan. Pak Edi akan yang lebih tahu sih. Baik, ya. Terima kasih, Mas Salim. Ada lagi? Bapak Ibu sekarang masih ada waktu ini. Saya boleh tanya nggak, Pak? Ya, silakan, Mbak Febri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya masih newbie ya, Pak, kalau masalah penelitian gini. Saya mau tanya nih, dalam proses submission itu apakah harus berbayar terlebih dahulu, apa saat sudah acceptance baru bayar? Itu pertama. Terus yang kedua terkait papernya, apakah bisa itu Pak di tracing kayak misalkan kita ada terima siswa yang BSM nih, apakah dia outputnya nanti setelah lulus bisa jadi high quality worker atau enggak kayak gitu? Itu bisa nggak di tracing dari IFLS atau harus ke Sakernas? Itu sih pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama, apakah perlu bayar atau enggak tergantung jurnalnya. Jurnal yang ini mereka nggak bayar. Jadi submit pun sampai keterima pun nggak bayar. Tapi di akhir-akhir nanti akan ditawari apakah mau publish dalam bentuk open access atau enggak. Kalau open access biasanya akan bayar sendiri, akan bayar lebih lanjut. Cuma ada paper juga yang kemarin yang paper saya di FKP itu kami kan submit ke jurnal ini, Journal of Marriage and Family. Nah itu emang di awal harus bayar, cuma bayarnya nggak banyak, itu bayarnya kemarin cuma $25. Jadi biasanya paper bagus pun itu biasanya bayar pun itu untuk menghindari orang-orang yang kadang asal submit ke paper ke ini loh ke jurnal tersebut. Jadi editor kan juga perlu memilah kan. Jadi emang yang orang benar-benar serius dan penelitinya ini dia akan lebih di ini. Jadi dengan bayar itu kayak membatasi orang-orang yang asal ngawur aja, asal submit. Sebenarnya lebih ke situ sih. Biasanya bayarnya juga nggak banyak kok. Kecuali memang bayarnya dari awal untuk jurnal-jurnal yang open access. Sebagai contoh kayak BMJ, yang teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan mungkin tahu jurnal-jurnal BMJ itu kan dia open access. Nah itu biasanya bayar tuh di situ. Itu pun biasanya bayarnya pun setelah keterima, bukan di awal-awal. Jarang yang dari awal bayar. Setahu saya itu biasanya jurnal-jurnal flagship yang benar-benar mereka harus membatasi untuk bayar itu, untuk bayar itu sih. Terus kedua terkait tracing itu bisa dilakukan tracingnya. Cuma ini kan BSM itu kan baru dilaksanakan tahun 2008. Jadi data terbaru pun itu tahun 2014 dan itu pun masih anak-anak ini kan anak-anak usia sekolah. Jadi untuk saat ini itu nggak bisa. Cuma untuk IFLS selanjutnya kalau memang bocoran tadi valid dan
akhirnya ada EFL selanjutnya, itu bisa di-track tuh. Kira-kira nanti anak yang menerima BSM, misal kayak 14 tahun ke depan atau berapa puluh tahun ke depan itu seperti apa, itu bisa. Kalau pakai Sakernas itu akan susah karena Sakernas nggak ada kuesioner tentang bantuan siswa. Dan Sakernas bentuknya kan dia lebih ke data cross section, jadi dia bukan data panel. Sedangkan kalau EFLS sebenarnya data panel, cuma balik lagi harus menunggu lama, soalnya EFLS biasanya per 7 tahun sekali. Terakhir kan 2014, seharusnya 2021, cuma karena pandemi akhirnya belum bisa dilaksanakan seperti itu. Tapi di tracing bisa kok. Tapi harus nunggu EFLS yang ini, EFLS yang baru nanti. Baik, terima kasih. Ada lagi? Kalau sepengetahuannya Mas Arief nih, ada nggak orang yang mengerjakan riset semacam ini tapi menggunakan data yang lain selain EFLS? Mungkin Susenas begitu misalnya? Yang sudah publikasi ya? Susenas, Pak. Cuma setahu saya, yang sudah publikasi itu Susenas, tapi yang sudah publikasi itu Pak Asep Suryahadi di Oxford Journal yang itu, dia dari Semeru. Itu juga tentang bantuan siswa miskin juga. Saya lupa judulnya sih, tapi itu salah satunya itu yang pernah publikasi Pak Darno sama ini Pak Sudarno Sumarto sama Mas Asep Suryahadi. Oke, sip. Makasih. Danes, silakan tuh Mas Danes. Sudah resen. Halo. Halo Mas. Salju Mas, salju. Ya, silakan. Salju nih. Salju. Ya Ref, aku mau tanya ada nggak data yang free di luar, kan kita kan orang Indonesia ya, jadi tahunya cuma EFLS. Mungkin kan kamu sudah keluar sana, jadi bisa memberikan pandangan ke kita data kayak EFLS gitu loh, bisa di-download free yang seperti EFLS apa aja ya? Oke. Sebenarnya saya nggak tahu ya data negara lain ya, cuma untuk data Italia biasanya kita gratis, bukan kayak BPS. Kalau BPS kan kita biasanya lebih ke bayar ya. Kalau mau kita ngakses Susenas dan lain-lain kan bayar. Nah, kalau data dari pemerintah Italia biasanya mereka kayak ngajuin proposal aja, nanti dikirim datanya. Nah, hal yang menarik adalah sebenarnya yang tesis saya kemarin itu menggunakan data Meksiko. Jadi sebenarnya si penelitinya EFLS ini itu dia juga ngadain survei yang persis di Meksiko. Namanya Mexican Family Life Survey. Nah, Mexican Family Life Survey itu datanya persis banget kayak EFLS, dan dia juga tersedia secara gratis. Dan bagusnya lagi data-data di Meksiko itu, data-data mikronya, kayak data pengeluaran rumah tangga dan lain-lain, kayak semacam Susenas itu juga tersedia gratis di websitenya. Websitenya itu inegi.com. Itu kayak website BPS-nya Meksiko. Itu ada banyak data-data mikro yang bisa dimanfaatkan terkait itu. Terkait yang kalau mau persis EFLS ya sedetail itu. Cuma untuk yang nggak mau detail-detail banget, sebenarnya itu ada data dari IPUMS, yaitu data yang dikoordinasi dari University of Michigan. Jadi kayak dia ngumpulin data sensus itu diambil sampelnya, terus dapat itu. Juga selain itu sebenarnya kalau mau lebih gampang lagi carinya di World Bank Microdata. Jadi di World Bank Microdata di websitenya itu nanti ada list-list tuh data-data mikronya. Data Senegal, data apa, terutama data-data dari negara berkembang. Itu ada banyak data-data yang bisa diambil dari situ, nggak harus Indonesia lah. Ada banyak hal di situ lah, kayak semacam kemarin saya dapat itu Senegal Agricultural Survey, itu panel juga untuk 3 tahun. Terus saya juga dapat data panel dari Gambia juga, itu dari World Bank Microdata juga. Jadi data dari World Bank bukan cuma data-data yang kayak data berapa kemiskinan dan lain-lain, yang data makro, tapi data mikro juga banyak, tergantung nanti aksesnya aja, tinggal masuk ke situ. Ada data yang harus akses minta izin, biasanya kalau dia data World Bank Microdata itu lebih ke ngajuin proposal online. Ngajuin proposal online-nya itu mau meneliti tentang apa, buat apa, nanti kalau di approve langsung tinggal di download datanya. Itu sih. Oke Ref, makasih. Sama-sama. Ya, seru juga ya, kita malah meliti tentang negara lain gitu ya, sekali-sekali gitu ya. Mungkin kalau pada konteks forum ini mungkin kita memilih sampel negara muslim yang lain gitu kan. Misal kayak Bangladesh dan lain-lain, ada banyak hal ya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin terakhir kalau ada.
Ya, ini menarik ya, Mas Arief ini menariknya mempublikasikan paper ini, tapi di situ dituliskan apanya afiliasinya adalah PKBS UGM, PKBS UGM ya. Jadi di situ dituliskan Arief Anindita, Center for Research in Islamic Economics and Business, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Gajah Mada ya, Pusat Kajian Lingkungan Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Gajah Mada gitu ya. Jadi dan nggak apa-apa itu ya diterima juga gitu ya, gitu ya. Nggak ada pengaruhnya ya. Gitu. Tapi menariknya begini teman-teman sekalian semua yang hadir di sini bahwa sebenarnya nanti kalau kita bicara tentang ekonomi Islam, gitu, pertanyaan yang mungkin mereka ini emang ekonomi Islam gitu kan? Nah gitu kadang-kadang ya. Terus kenapa Pak Akbar ini tiba-tiba mengajak paper ini kok di forum ini gitu? Ya jangan salah gitu. Emang kalau pas kita ngomongin tentang bantuan untuk orang miskin bukan ekonomi Islam gitu ya. Ngomong tentang bantuan untuk apa? Untuk misalnya seperti apa ini? Apa Indonesia tadi apa? Bantuan sementara mandiri ya? Apa Cash itu? transfer. Oh, cash transfernya bahasa Indonesia apa tadi? Bantuan Malah siswa lupa. miskin. PSM. Oh, bantuan siswa miskin ya, bantuan siswa miskin. Memang terus bukan ekonomi Islam gitu ya. Yang ekonomi Islam namanya kalau bantuan ini kan juga dana umat gitu ya, dana umat yang bukan dibagikan kepada umat juga gitu. Dan kita perlu mengevaluasi apakah bantuan yang diberikan kepada umat itu benar-benar bisa memberikan manfaat. Nah, terus terang teman-teman sekalian, kalau saya boleh berikan komentar, kalau mau jujur nih ya, kebanyakan paper-paper yang mengevaluasi tentang pengaruh pemberian zakat, dampak pemberian zakat, dampak memberikan wakaf itu malah nggak sampai detail ini analisisnya, gitu ya. Jadi nggak secanggih ini analisisnya terus gitu ya. Dan salah satu problemnya adalah karena datanya nggak ada. Dan kenapa datanya nggak ada? Karena bayangannya untuk melakukan riset itu cukup dengan data yang sederhana. Biasanya yang sering terjadi adalah dan after, lalu ditanya before dan afternya pun nanya bukan 2 kali, bukan before ditanya lalu after ditanya lagi, tapi nanya cuma sekali aja, waktu sudah after lalu cuma ditanya gini, Bapak dulu Bapak dapat zakat ya, apakah menurut Bapak terus jadi sejahtera gara-gara dapat zakat itu? Nah gitu doang gitu ya. Atau kalau seperti ini kan apakah sesudah dapat zakat terus jadi sekolahnya lebih bagus gitu atau apa lebih baik kerjanya atau apa. Jadi sangat sederhana biasanya. Jadi maka saya kira penting juga ini untuk mengikuti paper semacam yang disampaikan Mas Arief ini. Pertama bahwa faktanya ini adalah kasus yang juga terkait dengan umat gitu yang sangat relevan juga bagi ekonomi Islam dan cara pandang kita harus lebih luas bahwa ekonomi Islam pun harus mencakup isu-isu yang semacam ini. Dan kedua juga benar bahwa dalam analisis ekonomi Islam juga kita perlu lebih canggih daripada yang ada sekarang. In most cases gitu ya. Gitu. Oke, jadi ilmunya Mas Arief ini yang dipakai ini ilmu alatnya namanya impact evaluation atau evaluasi dampak gitu ya. Nah, nanti kalau yang tertarik untuk belajar ya monggo nanti bisa belajar di forum manapun gitu. Tapi saya kira malah enggak kita malam ini berbagi semangat lah. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Arief Anindita yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Ini saya culik ke sini, kita ajak ke sini nih di tengah sela-sela beliau akan kuliah ini. Ini udah ini ya. Harusnya kelas sudah masuk nih. Gitu. Tapi terima kasih banyak, semoga sukses Mas Arief Anindita sekolahnya di Italia ya. Ini musim dingin di sana ya. Betul nggak musim dingin di sana? Ya musim dingin ya. Musim dingin ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian semuanya yang sudah hadir malam ini, baik yang sudah rutin hadir, terima kasih banyak atas kesetiaannya Bapak Ibu sekalian setiap Selasa malam. Juga teman-teman yang baru hadir malam ini ya, beberapa teman baru yang saya lihat hadir malam ini, saya sampaikan bahwa kajian Selasa malam ini dilakukan rutin setiap Selasa malam, kecuali kalau pas lagi istirahat gitu ya. Alhamdulillah kita sudah mencapai putaran ke-29 dan baru istirahat 2 kali gitu ya. Jadi insya Allah pekan depan jelas nggak istirahat, insya Allah pekan depan sudah ada 1 narasumber yang siap untuk mengisi, dan pekan berikutnya lagi juga sudah ada. Jadi insya Allah sampai dengan beberapa pekan ke depan kita nggak istirahat lagi, gitu ya. Terima kasih banyak, dan saya mengundang juga Bapak Ibu sekalian yang punya paper yang sudah dipublikasikan untuk berbagi di forum ini, gitu. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Mas Arief. Ya, terima kasih semuanya.